Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbiruha takannahum taqalluha. Faqala ahaduhum, amma inni fa usalli al-laili wa la arqud. Wa qala thanihim, amma ana fa asumu wa la uftir. Wa qala thalith, amma ana fala atazawwaju an-nisa. Ada 3 orang yang semangat beribadah datang ke salah satu rumah dari istri-istri Nabi, menanyakan bagaimana ibadah Nabi sehari-hari. Tatkala istri Nabi tersebut menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah Nabi sehari-hari demikian, mereka merasa kayaknya masih kurang. Tetapi mereka menyatakan, ini Nabi, pantas kalau seperti itu. Adapun kita pakai perasaan, kita kan belum diampuni dosa-dosa kita, belum jelas, belum ada jaminan, berarti kita harus lebih dari itu. Maka yang pertama menyatakan, saya akan sholat semalam penuh, tidak akan tidur di malam hari. Yang kedua menyatakan, saya akan puasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga menyatakan, saya akan hidup menjomblo, tidak akan nikah, karena kalau nikah mengganggu konsen ibadah. Ini 3 orang. Baik nggak? Sholat semalam penuh, nggak mau tidur. Yang satu lagi setiap hari maunya puasa aja, nggak mau buka-buka. Setiap hari puasa. Pada Nabi menyatakan puasa yang paling afdal ada puasa ada Daud. Yang satu lagi nggak mau nikah, ingin konsen ibadah, ingin hidup jomblo sampai mati, supaya konsen ibadah. Pulang Nabi disampaikan, maka Nabi menyatakan, inni atqakum akhsyakum lillah. Saya lebih bertakwa dan saya lebih takut kepada Allah daripada kalian. Saya sholat di sebagian waktu dari malam hari dan sebagian waktu di malam hari saya gunakan untuk tidur. Tidak saya gunakan untuk sholat semalam penuh. Saya berpuasa dan terkadang saya juga tidak puasa. Dan saya menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Disodorkan kepadanya ayat-ayat, hadis-hadis yang menerangkan kepadanya adab cara berzikir. Ini hadis-hadis Nabi cukup jelas. Ini yang beliau bacakan setelah sholat 5 waktu. Begini bentuk tangan beliau. Dijawab, tapi kan. Subhanallah. Cara ibadah kita lebih sempurna daripada cara ibadah Nabi dan para sahabatnya. Jelas hadis-hadis Nabi yang menyebutkan apa saja yang beliau baca. Kenapa kita tambah-tambah dengan Al-Fatihah, dengan salawat dan seterusnya? Akhirnya beralasan, yang penting kan tujuannya baik. Lihat di ucapan Abdullah bin Mas'ud. Wa ta'amuk, yang kedua, jauhi oleh kalian sifat ta'amuk, terlalu mendalam dalam beragama yang tidak didahului oleh mereka para sahabat Nabi. Contohnya apa? Contohnya seperti pertanyaan sebagian mereka, kalau Allah beristiwa di atas arsy, lalu di manakah Allah sebelum Allah beristiwa di atas arsy? Karena Allah menyatakan tsumma stawa 'alal arsy, kemudian ia beristiwa di atas arsy setelah ia menciptakan langit dan bumi. Lalu di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Ini bentuk ta'ammuk. 5 ayat tersebut turun kepada Nabi. Nabi tidak bertanya kepada Allah, di mana engkau ya Allah sebelum ini? 6 ayat tersebut dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyanggah di manakah Allah sebelum itu wahai Rasulullah. Para tabi'in duduk bersimpuh di hadapan para sahabat, diajarkan akidah tersebut. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertanya di manakah Allah sebelum itu wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Abu Hurairah. Tidak ada. Oleh karena itu ketika ada orang yang datang kepada Imam Malik bertanya, wahai Imam Malik, bagaimana tentang istiwa ini? Maka bercucurlah keringat dari tubuh beliau. Ya, karena ini akidah yang sudah jelas, ma'ruf dipahami. Kok tiba-tiba ada yang masih memperdebatkan tentang sifat Allah ini?